Ya. Oke. Kejadian 1 ayat 1 itu udah menjelaskan tuh asal usul alam semesta itu. Para ilmuwan ini sampai sekarang nggak bisa memecahkan itu mana yang lebih dulu, apakah waktu, ruang, atau materi yang lebih dulu. Jadi tiga-tiganya tuh sama-sama ada secara bersamaan. Jadi ruang, waktu, dan materi itu ada secara bersamaan, dan itu di kejadian 1 ayat 1 itu udah dijelaskan. Pada mulanya itu menunjukkan waktu. Allah menciptakan langit dan bumi, itu ruang. Bumi itu langit dan bumi itu menunjukkan materi. Jadi waktu, time, space, and matter itu di kejadian 1 ayat 1 udah dijelaskan bahwa itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu saya ada bukunya tuh yang nulis orang Kristen. Ini aku lagi cari bukunya. Dia mengungkap tentang Trinitas, itu mengungkap realitas alam semesta ini. Jadi doktrin Trinitas itu mengungkap realitas alam semesta, termasuk yang disinggung Bro Elia tadi mengenai dunia kuantum fisik. Nah, kalau kita bicara soal Tuhan ini ya, kalau kita pakai logika kita secara dunia berdasarkan dunia fisik, itu nggak akan ketemu. Tapi kalau kita pakai logika dunia kuantum, ya, fisika kuantum, kita akan mengenal namanya paradoks. Contohnya, cahaya, partikel itu bisa dianggap sebagai gelombang, bisa juga dianggap sebagai partikel. Nah, kalau partikel itu materi, sedangkan gelombang itu bukan materi. Ya, dia sesuatu yang transenden gitu, sesuatu yang mengganggu di dalam realitas seperti itu. Nah, waktu kita bicara soal Duinatur Yesus, nah kita bicara soal kristologi paradoks. Nah, itu sama seperti paradoks di dalam dunia fisika kuantum, bahwa sesuatu secara paradoks bisa kita katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah manusia. Bagaimana bisa? Yaitu paradoksnya di situ. Dia yang adalah tak berkematian mengalami kematian di dalam kemanusiaan. Itu kan sebuah paradoks namanya. Allah yang tidak berkematian tapi berkematian di dalam kemanusiaannya. Sama seperti di dunia fisika kuantum, bahwa cahaya itu apakah dia partikel atau gelombang, dua-duanya. Gitu loh. Ya. Dan itu uniknya Pak Mister, uniknya itu adalah kalau dia diamati, kalau dia tidak diamati dia itu gelombang, tapi kalau dia diamati dia itu jadi partikel. Ya, betul. Ini seperti Kristus. Ya. Ketika kita melihat dia itu dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi ketika kita tidak melihat dia, dia juga hadir bersama-sama dengan kita dalam keilahiannya. Makanya Kristus bilang apa? 1-2 orang berkumpul memanggil namaku, aku ada di sana bersama mereka. Jadi di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu benar, Pak. Itu benar. Jadi percayalah pada Yesus, bertobatlah, karena Kristus lah sumber keselamatan itu. Kesana ujung-ujungnya ya. Iya. Ya, contoh kemahahadiran Yesus ya, ini dalam buku yang saya baca itu judulnya adalah, penulisnya namanya Dirk Snyder, Jesus Christ Quantum Physics. Ya. Ntar aku buka dulu. Ya. Ntar. Ya. Oke, thank you Bro Elia, thank you Bro Mister. Jadi ini sampai kepada kesimpulan ya. Sebenarnya kalau dari tadi ditarik kesimpulan sampai ranah makrifat, mengenal Allah, sebenarnya kekristenan itu sudah final dalam memahami Allahnya gitu. Final dalam mencari Allah itu sudah final gitu. Makanya ketika berbicara mengenai entitas Allah itu tadi Bro Elia sempat mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul demi nama akan hadir di tengah-tengah mereka, itu seperti kepenuhan. Seperti dalam Al-Quran yang mengatakan, sungguh aku sedekat dengan urat nadi gitu. Itu surah apa ya? Saya lupa, surah Qaf apa surah apa gitu. Nah itu sudah dikatakan oleh Yesus setelah terlebih dahulu
Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Artinya Yesus sedekat itu, artinya Allah sedekat itu dengan kita. Ya silakanlah, bro, Mister Apologet, silakan. Silakan. Masih di mute bro itu mic-nya. Jadi orang Tritunggal itu yang pintar-pintar ini menuliskan tentang Tritunggal, Jesus Christ quantum physics. Ini di bawahnya dijelaskan why modern science needs the Trinity of Father, Son, and Holy Spirit to explain our world. Ya, untuk menjelaskan dunia kita. Di sini dijelaskan tentang contohnya nih tentang kemahadiran Yesus ya. Terus di pengetahuan Yesus. Contoh kemahadiran Yesus itu waktu ada seorang yang datang kepada dia dan anaknya itu sedang sakit. Ya. Lalu Yesus katakan karena imanmu anakmu itu sudah sembuh. Yesus nggak datang ke sana. Itu di dalam dunia kuantum fisik, dalam fisika kuantum itu disebut dengan namanya apa namanya? Oh, lupa lagi bang. Distract. Sorry. Yaitu kemahadiran itu di dalam dunia fisika kuantum disebut dengan non lokalitas. Ya, non lokalitas. Jadi dia tidak terbatas oleh waktu dan tempat dan ruang. Gitu. Yesus Kristus secara tempat dia waktu dia inkarnasi ada di bumi, tetapi dia nggak terbatas di bumi saja, gitu loh. Itu dalam dunia fisika kuantum itu disebut dengan non lokalitas. Ya. Nah, banyak buku-buku yang menjelaskan tentang kuantum fisik ini kaitannya dengan Trinitas. Dan memang paling mendekati penjelasan dalam dunia fisika kuantum ya. Karena itu bicara hal-hal yang sifatnya metafisik. Dan itu bertentangan sekali dengan pengetahuan kita dalam dunia fisik. Beda banget, cara pandangnya beda banget gitu. Dalam dunia kuantum fisik itu saya bilang tadi mengenal namanya paradoks. Nah, di diri kita kalau di dunia fisik nggak bisa, kalau A ya adalah A gitu, nggak bisa A adalah yang lain, nggak bisa. A adalah Z itu nggak bisa. Tapi kalau di dunia fisika kuantum ya itu hal itu mungkin aja. Namanya teori relativitasnya Einstein itu kan. Itu nah, yang menulis buku-buku semacam ini itu kebanyakan adalah fisikawan. Ada lagi satu lagi bukunya fisikawan asli yang nulis, dan dia juga seorang yang mempelajari teologi ortodoks. Ya. Dia mempelajari teologi Kristen yang ortodoks. Nah, itu dia menuliskan tentang Trinitas itu mengungkap dunia kita ini. Ya. Nah, orang-orang cerdas itu di Kristen Tritunggal banyak yang menulis ini, sayangnya di Wanes nggak ada gitu yang cerdas. Yang di Wanes sayangnya nggak ada, gitu loh. Jadi di orang-orang Tritunggal ini mau yang orang yang mempelajari filsafat, mempelajari fisika, mereka semua setuju kok dengan Trinitas itu. Itu bukan sesuatu yang bertentangan secara logika. Bahkan secara ilmu pengetahuan pun dalam dunia kuantum fisik itu enggak sepertentangan secara logika, gitu loh. Makanya waktu Bapak Gereja yang mengatakan tentang tentang paradoks dalam kristologi paradoks itu, tentang Yesus Kristus itu sangat berkesesuaian sekali dengan teori kuantum fisika, ya. Oke, kita lanjut lah yang tadi. Kita lanjut bahas apa nih? Bahas makrifat aja lah ya. Biar nggak usah terlalu yang berat-berat.
Ini enak nih kalau ada Katsu. Katsu bisa ngejelasin secara filsafat bagaimana kita memandang Tritunggal itu. Dalam berbagai aspek pengetahuan pun Tritunggal itu selalu masuk ya. Kenapa bisa bilangin selalu masuk? Karena memang aspek setiap pengetahuan memang semuanya berlatar belakangkan dari bagaimana dunia melihat kitab suci. Nah, kenapa aku bilang begitu? Memang ya ini sebatas pemahaman manusia untuk membantu manusia sendiri ya, memahami bumi dan manusia yang lain. Tetapi itu tidak terlepas dari bagaimana manusia itu mengimani sesuatu. Bahkan seorang ateis pun ketika ingin meneliti sesuatu, mereka tidak akan pernah hilang dari bagaimana aspek dari kekristenan itu sendiri. Nah, tadi kan sudah sempat di Katsu mengatakan bahwa Tritunggal itu juga merupakan bagian juga untuk atom agar bisa stabil. Itu seperti apa? Neutron, proton, elektron. Jadi tiga sumber, tiga hal ini harus ada di dalam atom. Kalau enggak ya meledak atomnya. Nah, itu tadi sudah sempat disinggung sama Katsu di bawah. Nah, kenapa harus dengan Tritunggal? Tiga unsur yang berbeda tapi satu gitu. Kalau kita bilang secara atom ya. Nah, itulah makanya kalau dalam kekristenan itu memahami Allah itu memang cara termudah manusia untuk memahaminya walaupun tidak sempurna melalui pemahaman Tritunggal. Bagaimana Allah itu dan bagaimana cara Allah itu. Itu yang sebenarnya yang ingin dibahas di Tritunggal. Tetapi teman-teman di luar dari Kristen memahami Tritunggal itu seberapa Allah. Padahal bukan itu. Memahami Allah itu adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Jangankan Allah, diri sendiri saja tidak bisa kita sempurna memahaminya. Tetapi Allah sendiri bisa memahami dirinya dengan sangat sempurna. Makanya Allah mengutus wahyunya menjadi manusia. Puncak dari segala yang ada di dunia ini adalah pada wahyunya menjadi manusia. Makanya puncak iman kekristenan itu adalah bukan di kitab sucinya, tetapi ketika wahyu tadi, firman Allah tadi itu menjadi manusia. Itu sebagai puncaknya. Nah, kalau ini kita masuk dalam ranah-ranah filsafat yang lain juga bisa. Bahkan masuk ke dalam ranah filsafat epistemologi dan juga filsafat teologi dan kristologi. Jadi harus bisa dibedakan teologi dan kristologi, jangan disatukan. Harus bisa. Kita membahas mengenai kemanusiaan Yesus, kita bahas kristologi. Kalau kita membahas mengenai keilahian, kita bahas teologi. Itu. Makanya dalam kekristenan itu tidak mudah memahami iman akan Allah yang esa itu. Kalau dibilang loh kok orang Kristen itu ribet ya, memang Allah itu ribet. Kalau Allah itu tidak ribet, ya berarti Allah itu adalah kamu sendiri. Tidak ada yang namanya maha kuasa bisa bilangin maha bisa dikuasa-kuasai. Nah, itu perbedaan Allah kita. Untuk teman-teman muslim yang lagi dengar di sini semoga mengerti ya. Kalau untuk dibahas lebih dalam, kurasa kan tidak akan mengerti. Bagaimana filsafat atas, bagaimana filsafat bawah, filsafat timur, barat dan segala macamnya, aku rasa tidak akan paham. Jangankan jauh-jauh filsafat tentang mengenai kekristenan. Secara makrifat saja kalian pasti mungkin sudah pusing. Contohnya tadi Bu Yuni aja, secara awam aja udah pusing dia. Pertanyaan simpel ketika Allahmu sendiri dikatakan sendiri tunggal, dia mengasihi siapa? Hal yang simpel bagi orang-orang yang memahami Allahnya sendiri, maksudnya dia mempelajari Allahnya sendiri, pasti akan mengatakan iya akan mengasihi dirinya sendiri. Itu sebenarnya hal yang simpelnya, tapi dibuat ribet karena apa ya? Karena nggak paham. Mau bahas apapun jadi nggak paham. Karena apa? Tadi karena nggak tahu apa-apa tapi merasa sok tahu. Tahu Sumedang, tahu goreng gitu, tahu isi ya, enak gitu. Lanjut. Kayak alam mereka itu kan tunggal mutlak tanpa relasi. Nah, itu dia. Kalau tunggal mutlak tanpa relasi ini ya secara sains pun nggak ada itu. Iya, makanya kan kalau kita bilang kalau mutlak tunggalnya, tunggal seperti apa? Kalau kita bilang kata tunggal pun tidak bisa kita bilang satu.
Karena tunggal itu kan, kata tunggal itu ada berarti dia itu tidak dari satu, bukan satu saja, tapi satu dari yang lain. Itu kata tunggal. Nah, inilah yang teman-teman yang sana kan bilangnya echad ya, bukan wahid. Kalau Allahnya satu ya wahid aja. Kenapa harus kata echad? Ada dua-duanya malah dipakai tuh. Iya, echad dan Nah, wahid. pertanyaannya apa Oh, itu bedanya tuh menunjukkan- antara ahad dengan wahid itu? Iya. Itu tandanya mereka itu inkonsisten, tidak jelas merumuskan yang mana. Karena kalau dalam pemahaman bahasa Ibrani, ehad dan yahid itu dua hal yang berbeda loh. Tauhid tidak ada di Quran, kata tauhid. Iya Pak, tapi ya maksudnya mereka itu pun nggak konsisten gitu loh. Kalau memang ahad itu kan sinonimnya dengan ehad. Kalau wahid di sana itu dengan yahid dalam bahasa Ibrani. Nah, Ibrani ini kan lebih dulu, lebih tua lah daripada Arab. Nah, kenapa mereka tidak memahami esensi dari kata ehad yang sinonim dengan ahad dan yahid yang sinonim dengan wahid tadi? Keterbatasan bahasa di Indonesia sih. Kita harus akui ada beberapa bahasa, kosakata bahasa dari bahasa Arab ke Indonesia nggak semua sama. Dan juga jangankan bahasa Arab ya yang ada di abad abad 16 lah, yang sudah ada huruf-huruf penambahan itu apa sih namanya tuh? Aduh, lupa aku. Apa namanya? Ya, harakat. Huruf vokal. Nah, huruf vokalnya ada harakatnya ya, ada Harokat. harakatnya. Nah, itu sangat berbeda kalau kita bahas mengenai bahasa Arab di abad keempat. Sama kayak dengan yang namanya tentang bahasa Yunani Koine, sangat berbeda dengan bahasa Yunani modern. Nah, kita harus akui itu. Ya, ya. Itu harus kita paham. Nah, teman-teman yang sering kita diskusi ini kan nggak ngerti apa itu linguistik. Kita bilang aja, kamu ngerti linguistik gak? Wah, apa itu linguistik? Bukan ingus ya, tapi linguistik. Nah, pasti bingung. Linguistik itu apa lagi? Elia ini ngomong apa sih? Bahasa asing gitu. Ya gitu. Kamu nggak ngerti. Seakan-akan baru. Padahal itu udah. Kalau orang yang sudah ngerti ya, sudah sering belajar di perkuliahan, pasti tahu apa itu linguistik gitu. Linguistik dari kata apa? Lingua franca, jadi language. Nah, itulah itu. Language, bahasa. Ini ada salah satu buku dari Profesor Haidar Bagir nih, yang pernah mengatakan bahwa Al-Ghazali itu mengakui Trinitas itu tidak syirik. Ya, ini Profesor Haidar Bagir, buku filsafat Islam tentang ahad dengan wahid, apa bedanya? Dijelasin. Tapi itu hanya sampai kepada pemahaman Trinitasnya. Mereka itu memahami Bapa, Putra dan Roh Kudus itu hanya karakterisasi aja, hanya sifat. Sebenarnya masih jatuh kepada pemahaman waras. Satu jauhar dengan tiga sifat kan gitu kan. Nah, Masih on dia masih tuh. jelaskan sini nih. masih waras, cuman sifat dong. Silakan. Ahad itu dan wahid itu sama-sama bermakna satu. Hanya saja ahad bersifat esa mutlak, sedangkan wahid mengimplikasikan kemungkinan adanya bilangan 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini di atasnya ini pembahasan tentang ini ilmu ma'rifat tentang Allah itu zatnya di mana di sini. Di alam mana gitu. Ada alam ahad, hahud, yahud, ahadiyah, alam jabarut, alam malakut. Nah itu. Nah, alam-alam ketuhanan ini bagi 3 juga sama mereka. Ada 3 alam. Alam bukan berarti tempat ya. Nah, jadi kalau Allah dikatakan itu al-ahad dengan al-wahid itu berarti dia satu dan satu secara mutlak, tapi dia juga terbilang gitu loh. Karena wahid ini kan artinya dia memiliki kemungkinan adanya keterbilangan. Ya kan? Betul. Sama seperti kalau kita mengatakan dalam Tritunggal itu kan ada tri dan tunggal atau trinitas.
tiga yang unitas, tiga yang satu. Gitu. Apanya yang tiga? Tiganya pribadinya. Apanya yang satu? Hakikatnya itu. Ini kalau Pak enjoy aja ini pasti tahu nih alam-alam ini. Alam apa namanya? Dalam makrifat itu makom, tingkatan spiritual, pencapaian spiritual seorang ketika dia ingin mengenal Tuhan. Gitu ya Pak Enjoy. Ya. Silakan Pak Enjoy, silakan. Pak Enjoy ini kita bahas makrifat lanjut ya. Bila manusianya sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka manusianya sudah tak punya daya apa-apa lagi. Lanjut abangku. Berarti Pak Enjoy ini ketika syahadat yang paling tinggi itu apa Pak? Bagi Bapak, la ilaha illallah atau la ilaha illallah, la ilaha illa anta atau la ilaha illa ana? Alhamdulillah, saya sudah tidak bersyahadat lagi kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang lebih Tuhanlah yang layak lebih bersyahadat kepada semua ciptaannya. Lanjut abang. Tuh kan kalau lihat orang makrifat ini kata-katanya memang aneh nih. Jadi yang bersyahadat di dalam diri Bapak itu adalah Allah sendiri ya, yang mengatakan la ilaha illa ana. Jadi diri Bapak ini sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah gitu. Karena memang hanya Allah lah yang ada pada setiap ciptaan-ciptaannya. Begitu abang. Nah ini ajaran makrifat ini kalau di dalam tasawuf itu namanya orang sudah pada tingkatan fana dan bako. Jadi dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi kata-katanya dia itu ya yang seperti ini, seperti Siti Jenar, seperti Al-Halat itu yang mengatakan anak al-haq, akulah sang kebenaran. Gitu. Iya. Ini kalau di Islam yang lain dibilangnya sesat ini pasti. Ya udah pasti. Dia aja udah bilang saya tidak bersyahadat lagi. Udah pasti sesat itu. Dan saya tambahkan lagi pun saya juga tidak butuh Tuhan, karena Tuhanlah yang membutuhkan saya. Buktinya apa? Bila tak ada saya, tak ada Tuhan, maka saya pun juga tidak ada. Lanjut abang. Wish, tinggi nih, ilmunya tinggi, hoi. Lanjut deh. Wahdatul wujud asli. Wahdatul wujudnya Ibnu Rus ya? Bukan Ibnu Rus, bukan Wahdatul wujud ya, Ibnu Sina. Oh Ibnu Sina, oh ya Ibnu Sina. Mereka yang pakai filsafat ya. Filsafatnya Ibnu Sina itu kadang cenderung. Oh ya, Ibnu Arabi. Ibnu Sina juga sama sih. Ya. Itu yang mereka pakai filsafatnya Ibnu Arabi atau Ibnu Sina, itu mereka sebenarnya pemahamannya jatuh kepada pemahaman yang seperti ini ya, bahwa bukan manusia membutuhkan Allah, tapi Allah yang butuh manusia. Gitu, karena ya itu tadi seperti yang dijelaskan Pak Enjoy. Coba aku mau tes suara dulu ya. Dari tadi kan ada Konstantin nih, cuman nggak bersuara. Coba shalom, selamat malam Konstantin. Yo, selamat malam. Ya, ada yang mau disampaikan bro atau mau di? Oke, lanjut simak bro. Untuk pembahasannya masih masuk tuh. Dan nanti saya gabung lagi. Oke. Ya, ini Pak Enjoy, saya mau sekedar ini ya Bang Mister juga, sama teman-teman juga. Kemarin kita membahas tentang adanya bahwa Allah itu sedekat tidakkah kamu tahu bahwa aku sedekat urat nadi? Ya, urat leher lah, itulah ya dalam ayat Al-Qur'an. Nah, ini kan artinya bahwa kalau dipahami dalam ilmu ma'rifat itu kan Allah itu ada di dalam diri setiap manusia. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa konsep seperti ini itu bisa dipahami oleh Islam yang lain itu dikatakan sesat gitu? Kenapa bisa seperti itu? Mungkin Pak Enjoy bisa menjelaskan atau bagaimana nih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Di dalam Al-Qur'annya bahasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maknanya begini. Dan aku lebih dekat daripada dirimu sendiri bila
manusia ini tidak dihidupi Allah, apakah manusia bisa hidup sendiri? Itulah yang dimaksud, kutiupkan rohku, kata Tuhan. Jadi bukan roh manusia, manusia tak punya nyawa, manusia tak punya jiwa, manusia tak punya hati dan roh. Kenapa? Karena nyawa, jiwa, hati dan roh itu sebenarnya telur papat lima pancar, pancarnya ke hidup. Sebenarnya nama 4 itu namanya hidup itu sendiri. Bila kita kaji yang 4, kelamaan ketemu jalan kebenaran itu. Lanjut abangku. Silakan, mungkin Pak Erben ada yang mau disampaikan, silakan, atau teman-teman lain silakan mungkin. Bro Mister, ada lagi yang mau disampaikan, Bro? Ya gini ya. Silakan. Mungkin, kalau di dalam Islam sendiri kan seperti yang Bapak bilang tadi itu. Ya Islam seperti Pak Enjo ini kan mungkin tidak umum lah di Indonesia. Mungkin orang-orang yang mengetahuan semacam ini itu nggak dibagikan secara umum. Tapi setahu saya ulama-ulama yang sudah kelasnya itu ibaratnya udah ya mendekati wali lah, mereka bisa dibilang gitu. Ilmu-ilmu semacam ini tuh hal yang biasa di kalangan para ulama-ulama yang di atas itu. Gitu. Ulama-ulama yang mendalami ilmu tasawuf atau menjalani sebagai seorang sufi ini hal yang biasa dalam pembicaraan mereka, tapi nggak umum buat orang awam. Makanya ketika ilmu semacam ini diungkapkan kepada publik, nah itu menjadi apa ya, menjadi polemik gitu buat mereka, karena ini bukan pelajaran yang disampaikan di dalam kajian, ini bukan disampaikan di dalam apa ya, di masjid-masjid secara umum gitu. Biasanya kajian-kajian seperti ini tuh hanya khusus ada guru yang namanya mursyid, nah itu datangin gurunya terus ikuti apa yang dia lakukan semacam itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kalau di dalam tasawuf itu kan untuk mencapai kesatuan dengan Allah, mencapai wahdatul wujud, kesatuan, sampai orang itu bahkan siapa namanya Mullah Sadra itu mengatakan syahadat yang paling tinggi itu adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Nah itu. Alhamdulillah. Kalau masih mengucapkan la ilaha illallah itu berarti belum, itu syahadatnya masih kelas bawah itu. Kelas yang paling tinggi itu ketika mengatakan tidak ada ilah selain aku. Nah seperti yang Bapak ini ngomong tadi. Karena dia sudah merasa di fase atau di makomnya, tingkatan kerohaniannya sudah sampai kepada fana dan bako. Dimana kalau di dalam kekristenan itu mungkin seperti kita istilahnya, walaupun nggak sama ya, penyangkalan diri ya. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mematikan keinginan daging semacam. Tetapi dalam kekristenan bukan berarti diri kita ini hilang. Nah kalau mereka ini sampai diri mereka itu hilang. Bahkan kalau dalam Al-Halat itu sampai Tuhan itu mengambil tempat, namanya dia seperti teori inkarnasi juga, sama seperti Abu Yazid Al-Bustami. Nanti teman-teman bisa cari. Abu Yazid Al-Bustami itu punya teori namanya Ittihad. Ittihad itu mirip kayak teori inkarnasi di dalam kekristenan. Cuma bedanya kalau inkarnasi kan Allah itu mengambil rupa dalam daging, bukan berarti ada manusianya baru dia mengambil tempat. Enggak. Kalau mereka ini manusianya ada, tapi Allah itu mengambil tempat dalam diri manusia itu, sehingga mata kita menjadi matanya Tuhan, tangan kita menjadi tangannya Tuhan, kayak gitulah. Kalau bedanya dengan Kristen kan, kalau inkarnasi Yesus Kristus dia tidak mengambil wujud manusia yang sudah ada, bukan mengambil pribadi manusia yang sudah ada, bukan. Tapi kalau di mereka Tuhan itu bisa mengambil tempat dalam wujud manusia yang ada. Itu namanya Ittihad dengan hulul. Kalau Al-Halas itu teorinya namanya hulul. Itu mirip banget kalau mau dijelasin sama inkarnasi, hampir mirip. Betul. Tapi ini menarik tuh ya, di Bro Eli itu bukakan kalau 1 ayat 15 tuh sampai 16 itu yang Yesus itu gambar ya.
Dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Benar kalau tadi dibilang bahwa pemahaman orang Islam itu kan bahwa mereka mencari-cari keberadaan Allah. Sebenarnya di kita itu udah selesai final, makanya dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Makanya maksudnya gini loh. Di Kolose 1:15 dikatakan ini, Dialah di sini tuh Kristus, gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Artinya apa, Pak? Kalau tadi mengatakan saya tidak membutuhkan Tuhan, karena Tuhanlah yang membutuhkan saya, itu ditentang kalau dalam iman kekristenan. Ya, dalam iman kekristenan, salam hormat. Ya, dalam iman kekristenan, segala sesuatu itu diciptakan di dalam Kristus dan untuk Kristus. Jadi bukan kami sebagai orang Kristen, sekalipun kami dikatakan untuk menjadi sama dan serupa seperti Kristus, itu tidak berarti kami mengklaim diri kami sejajar secara esensial dengan yang ilahi. Karena untuk Dialah kami diciptakan. Kita itu manusia diciptakan untuk Dia. Apakah kita diciptakan untuk kemuliaannya? Betul, tetapi bukan berarti Dia kekurangan kemuliaan. Tetapi karena itu tadi Dia adalah kasih, maka Dia membagi kasih-Nya dengan kita semua. Nah, di dalam Ibrani 6 ya kalau nggak salah ya. Ibrani nih. Ini pengharapan kami kepada sebagai orang Kristen. Dikatakan begini, Pak. Ya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian, mengenai kamu kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan demi namanya dengan melayani orang-orang kudus seperti yang terus kamu lakukan. Artinya apa? Allah itu bukan tidak adil. Maka pokok iman kekristenan, sekalipun kami disuruh untuk beriman kepada Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, tetapi inti dari kekristenan itu adalah pengharapan akan keselamatan. Kita manusia yang diberi kehendak bebas itu telah merusak semua itu. Maka bukan lagi Allah yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Dia untuk apa? Keselamatan. Jadi kami sebagai orang Kristen itu tidak akan pernah menerima bahwa kami itu tidak butuh Allah. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka ketika kita diciptakan, kita mewarisi satu hal dari gambar dan rupa Allah, yaitu kekekalan, karena roh itu immortal. Itu nggak bisa mati. Tapi karena ulah manusia sendiri, itu semua rusak. Maka untuk memulihkan itu harus Allah sendiri yang memulihkannya. Bukan karena kejahatan Allah, orang melemparkan dia ke neraka. Tapi karena ketidakkudusan ciptaannya itu yang membakar mereka di dalam kekudusannya. Bukan karena orang tidak mengasihi, bukan karena Allah tidak mengasihi manusia sehingga ia masuk neraka. Tapi karena orang itu masuk neraka oleh karena dosanya. Bukan oleh karena Dia tidak mengasihinya. Semua orang dikasihi Allah. Makanya Kristus berkata, barang siapa mengasihi Bapa, ia mengasihi anak. Ia menerima anak, ia menerima Bapa. Menyangkal anak, menyangkal Bapa. Karena di Kolose 1 itu, di dalam Dialah kepenuhan ilahi itu ada. Jadi Kristus menjadi manusia itu tidak semata-mata untuk menebus dosa saja. Tidak semata-mata untuk memberitakan kerajaan Bapanya. Tapi Ia ingin menyatakan bahwa aku datang ke dunia ini untuk memulihkan segala sesuatunya menjadi semula. Dalam pengertian apa? Bahwa kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bergantung sama Dia.
Makanya Tuhan itu suka orang-orang yang bergantung sama Allah. Makanya Yesus bilang apa? Mintalah, carilah, ketuklah. Jadi dalam segala hal, mau dia pendeta paling tinggi, pendeta paling oke, pendeta paling bla bla bla, ya, dalam hal apapun jabatannya dalam gerejawi, dia tidak bisa lepas dari Allah. Jadi sekalipun kita sudah mencapai ilmu yang paling tertinggi, paling apa segala macam, saya pikir pun Paus dalam kekatolikan pun tidak pernah akan berkata bahwa saya tidak butuh Allah. Karena ya tujuan dia memimpin gereja, pendeta melayani itu ya untuk Allah. Sebagai apa? Ungkapan syukurnya atas pemenuhan kebutuhan yang dia berikan sebagai Allah atas kita manusia. Nah, ini ya. Jadi pokok iman kekristenan itu adalah pengharapan. Kami menolak apa yang Bapak sampaikan tadi. Kenapa? Kami tidak mau tergoda dengan filsafat yang kosong. Ya, saya menghindari teman-teman yang di sini aja, ya. Gitu. Tapi saya respect dengan apa yang Bapak sampaikan. Itu membagi dan membuka hasanah bagi kita, ya. Oke, thank you Bro Elia ya, luar biasa. Pak, kita sapa dulu ya, bentar ya teman-teman ya, kita sapa dulu. Mungkin ini kalau bisa masih di koridor yang sama, di topik yang sama, membahas tentang kebagaimanan Allah dan juga bagaimana manusia sampai kepada Allah itu sendiri. Tapi kalaupun memang tidak bisa ya sudah. Tapi kita usahakan supaya tetap dalam satu koridor ya teman-teman, biar enak nih. Soalnya ini udah diskusinya daging nih, enak nih, padat. Oke, kita sapa dulu, ada tamu baru ya. Shalom, selamat malam Pak Imam Bukhari. Selamat malam juga Coach Charles ya, dari tadi bergabung. Salve Coach Charles. Selamat malam. Ya, silakan, mungkin Pak Imam ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Ya, silakan Pak Imam. Konsep wahdatul wujud itu sebetulnya kan ya hampir-hampir sama. Kalau di luar itu kan Al-Khalal, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau di Indonesia ya Syekh Siti Jenar itu kan, Syekh Abdul Jalil sebetulnya. Sebetulnya itu juga hanya hasil tafsir itu. Menurut kami. Gimana menurut semua? Ya, kalau Pak Yai enjoy, main-main enjoy mungkin lebih. nah silakan. Saya sepakat dan makmum saja, silakan. Siapa Pak betul ya? Betul Pak? ya bentar ya. Soalnya agak noise, agak berisik. Ya, kalau di kita itu contoh ya, kalau kita memahami bagaimana Allah, kita apakah hubungan kita itu seperti apa? Sebenarnya kalau Bro Elia juga ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, di dalam Injil Yohanes ya, di dalam Yohanes yang pasal keempat, itu kan perikopnya ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus berkata ya kan, di ayat 21 kalau saya tidak salah. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini mengutip Injil Yohanes ini adalah berbicara mengenai Allah itu ada di segala tempat. Guys, keren ya. Kekristenan sudah mengenal terlebih dahulu. Ketika saudara kita, teman-teman dari Islam mungkin ya sering saya mendengar diskusinya bahwa Allah itu beristiwa di arsy, Allah itu di segala tempat, Allah itu ada di dalam diri setiap manusia. Yesus sudah mengatakan, ya, Yesus sudah mengatakan akan tiba masanya bahwa kamu menyembah Allah bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Artinya Allah itu di mana-mana. Makanya Yesus mengatakan menyembah Allah, menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Dan ini menurut saya, kalau saya berbicara mengenai konsep makrifat, itu sedekat itu Allah kami di mana-mana. Makanya tadi Yesus itu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 18:20 ya.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Jadi sebenarnya konsep filsafatnya Ibnu Sina, Ibnul Arabi, Siti Jenar, dan seterusnya, ini kalau kita kaji lebih mendalam lagi, ini ada di dalam Alkitab, dan itu perkataan Tuhan Yesus segala keseluruhan, dalam artian bahwa kita tidak membutuhkan tempat yang terbatas untuk menyembah Allah. Makanya orang Kristen itu berdoa itu ya nggak butuh menghadap kemana wajahnya, itu apakah ke barat, ke timur, ke selatan, dan itu tidak pernah menjadi pertentangan. Selama ribuan tahun gereja berdiri, tidak pernah ada pendiskusian tentang arah di mana kita berdoa. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 4, akan tiba masanya orang akan menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, dan itu yang dikehendaki. Kemudian juga dikatakan, ya kan, bahwa Yesus itu menghendaki supaya di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, demi nama Tuhan Yesus, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Ini yang benar-benar yang tadi, ya kan, bahwa di dalam Islam, ya, Allah yang sedekat urat nadi itu, ya, sedekat urat nadi itu dalam ayat Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min jabli warid, ya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada Min hablil warid, ya, min hablil warid, sorry. Ya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, itu luar biasa. Itu lebih dekat lagi kita dengan Allah itu. Ketika Yesus berkata Matius 18:20, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, tapi ini yang menurut saya diskusinya kita coba berkembang lebih lanjut, ya. Sebenarnya tadi kan Kak Dewi juga pemahamannya sama nih, dia juga berpemahaman ilmu tasawuf juga, ya. Beliau itu Kak Dewi Citra tadi, teman-teman, yang perempuan tadi itu, kalau teman-teman menyimak, beliau juga seorang mempelajari ilmu tasawuf, ya, ilmu ma'rifat. Nah, ini yang mau saya tanyakan begini. Ketika di dalam pemahaman teman-teman Islam tadi kan sempat berdiskusi sama Bro Elia, ya. Bro Elia itu kan menjelaskan tentang relasi kasih Allah. Karena di dalam kami, Allah itu kasih. Deus caritas est. Allah adalah kasih. Dan kasih dalam kekristenan ketika menjelaskan apa maksud dari Allah itu kasih, maka Allah itu mengasihi. Karena Allah adalah sumber segala kasih, maka Allah tidak butuh yang namanya dikasihi. Karena dia adalah sumber. Gitu. Itu kan maksud dari tadi penjelasan Bro Elia dan puncaknya gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan teman-teman Islam yang tadi sempat ditanyakan juga sama Bro Elia gitu. Mengingat tadi ada yang menjelaskan bahwa kalau nggak salah tadi Kak Dewi mengatakan bahwa Allah yang dalam kesendiriannya itu menciptakan suatu entitas yang berasal dari zatnya. Tercerminlah dari zatnya itu suatu nur, pancaran cahaya. Dan mungkin ini kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan nur ini pasti adalah entitas yang kita kenal dengan Nur Muhammad. Nah, ini kan yang pemahaman yang sebenarnya juga agak relatif sinkron dengan pemahaman bagaimana teman-teman muslim memahami Allah yang adalah wahdatul wujud gitu kan. Allah yang memperkenalkan dirinya gitu. Makanya saya mau bagaimana caranya itu mau bertanya sampai saya itu mendapatkan jawaban yang ibaratnya itu bisa menjadi pelajaran dan ilmu bagi saya dalam memahami Islam. Teman-teman juga mungkin bisa mendapatkan ilmu keduniawian ini ya dalam lintas agama ini. Dan yang mau saya tanyakan itu begini. Ketika dikatakan Allah itu memancarkan, memberikan pancarannya atau mengadakan suatu entitas yang diberi nama Nur itu, Nur Muhammad itu, apakah itu menjadi alasan bahwa entitas inilah yang menjadi alasan bahwa segala sesuatu ya seperti langit, bumi, ya neraka, surga itu kemudian diciptakan? Itu begitu nggak? Kalau yang saya dengar sih gitu. Mungkin Pak Enjoy aja, Pak Yai Enjoy atau Pak Imam Bukhari mungkin. Betul nggak kira-kira seperti itu?